Manderò giù qualcuno per aiutarti. L'ammazzerò! Te lo giuro! L'ammazzerò! Si allarga tanto da sembrare un lago. È molto bello. Pasangan sejoli yakni Rangga dan pacarnya Cinta pergi ke pantai untuk sekedar surfing. Tanpa mereka tahu ada tamu lain di pantai tersebut. L'acqua è caldissima. Ti vuoi sbrigare? C'è un vento magnifico. Lagi asik-asiknya bermain di laut, Cinta terjatuh dari papannya. Cinta yang rupanya nggak bisa berenang ini berupaya meminta tolong. Saat Rangga memutar balik, dia harus menyaksikan sang pacar ditarik dan dimangsa seekor buaya besar. Pindah ke sungai yang masih merupakan lokasi yang sama seperti film pertama. Dua orang begundal sedang melaju dengan kapal menuju suatu lokasi. Rupanya mereka pergi untuk mengambil tong berisi limbah zat kimia. Begundal bernama Nyamuk ini menempatkan 3 orang di rawa untuk menjaga tong-tong tersebut. 3 orang itu antara lain si Kumis, PA, dan Gogon. Dimana itu adalah hari terakhir mereka tinggal di rawa. Selesai menaikkan tong ke kapal, Nyamuk bersiap pergi. Gak lupa dia pesan untuk hati-hati karena banyak buaya di sana. Dan benar, ada seekor buaya raksasa di dekat mereka. Kini ke Lisa. Lisa adalah seorang jurnalis yang dikenal barbar dalam meliput. Baru juga sampai kantor dia dipanggil untuk temui atasannya. Sesampainya di sana, si bos minta dia tunggu sebentar. Sejurus kemudian Lisa balik ke ruangannya dengan wajah merengut. Temannya pikir dia dipecat, tapi rupanya Lisa cuma mau pamer kalau dia dikirim keluar kota untuk meliput sesuatu. Lisa dikirim ke Karibia untuk meliput mengenai sebuah resort mewah yang akan segera dibangun. Padahal diketahui kalau area tersebut telah tercemar oleh limbah kimia berbahaya. Selain itu, bahan kimia juga telah memutasi seekor buaya biasa menjadi raksasa, seperti contoh berikut. Di sungai, 2 kapal berisi biarawati dan murid sekolah sedang menuju lokasi lomba paduan suara. Entah karena nyanyi terlalu bagus atau malah jelek, yang pasti itu menarik perhatian si buaya. Dengan santainya si buaya berenang di belakang kapal seakan menunggu momen. Begitu makin dekat, seorang biarawati menyadari kehadiran si buaya. Sekuat apapun bertahan, namun sepertinya usaha mereka sia-sia. Dengan mudah kapal dijungkir balikkan dan semua penumpang berakhir jadi makanan. Di area dermaga, seorang pengusaha bernama Baxter datang untuk konvers. Baxter merupakan media darling bagi wartawan lokal, namun tidak bagi Lisa yang menanyai kabar mengenai masalah limbah. Menurut Baxter, semua tong berisi zat berbahaya telah dibuang dan sungai sudah dibersihkan. Selesai menjawab Lisa, Baxter buru-buru umumkan bahwa resort akan segera dibangun. Tahu ada yang dirahasiakan, Lisa pergi mencari bukti. Dengan dandanan khas orang kondangan, dia datangi sebuah gudang untuk mencari keberadaan tong berisi limbah. Begitu keadaan aman, dia coba ukur tong di sana dengan alat pendeteksi radiasi. Dapatkan bukti itu, Lisa pun pergi. Namun, aksi Lisa diketahui oleh Nyamuk. Di sisi lain, trio manusia rawa lagi makan malam terakhir sebelum bebas tugas. PA yang dikerjai dengan cicak di mangkoknya pun meradang dan pergi dari sana. Dia masuki hutan untuk lampiaskan emosinya sambil menembak asal-asalan. Waktu di rawa, dia menembak sesuatu yang bergerak dari balik semak. Kesal tembakannya gak kena, PA pun memburu hewan tersebut. Gak taunya itu adalah si buaya raksasa kurang ajar tadi. Dengan panik dia balik ke gubuk untuk kabarkan pada Kumis dan Gogon. Dia bilang ketemu buaya 15 meter di rawa. Kumis dan Gogon yang dengar ceritanya jelas gak percaya. Mana mungkin ada buaya segede itu. Akibat ketidakpercayaan mereka, sang buaya 15 meter mampir ke gubuk.
Dan benar, si buaya bahkan lebih besar dari gubuk mereka. Karena itu, trio manusia rawa ini harus menjadi trio korban buaya. Centralino, chiamata a carico del ricevente per Miami. Paginya, Lisa hubungi John, si bos besar media, untuk laporkan bukti yang dia dapat. Lisa klaim kalau sungai masih tercemar dan masih banyak tong berisi limbah yang disembunyikan. Tahu itu, John akan kirim bala bantuan buat Lisa. Lisa yang merasa mampu menginvestigasi kasus ini sendiri tidak bisa menolak perintah bos. Apalagi John klaim kalau orang ini sangat mengenal sungai tersebut. Lisa yang gak mau beritanya ini diganggu mau curi start. Dia datangi sebuah dermaga untuk menemui seseorang bernama Pedro. Lisa mau menyewa jasa Pedro untuk membawanya berlayar di sungai demi kumpulkan bukti. Setelah membuat janji, Lisa balik untuk bersiap. Semua yang Lisa lakukan tadi diketahui nyamuk yang langsung melapor pada bosnya, yakni Baxter. Takut rencananya akan diketahui publik, Baxter minta nyamuk sogok Pedro untuk mengerjai Lisa. Singkat waktu, Lisa berlayar di sungai mencari One Piece. Dengan alat pendeteksi radiasinya, Lisa berusaha mencari titik terkuat keberadaan tong berisi limbah. Dan tentu saja, bos penguasa sungai telah mengintai mereka. Saat tiba di sebuah kanal kecil, Pedro yang terkesan pada bemper belakang Lisa pun menjadi nepsong. Jadi dia hentikan kapalnya untuk menanam paksa timun di ladang Lisa. Untungnya Lisa ini sakti mandraguna. Sebelum hal itu terjadi, dia keluarkan sebilah pisau yang kagetkan Pedro hingga jatuh ke sungai. Selain itu, gak suka ada yang melakukan asusila di wilayahnya, sang buaya muncul membasmi Pedro sekaligus menghancurkan kapal. Dan Lisa pun. Apakah Lisa mampu menangani buaya sungai? Kita cek dulu orang yang dikirim John. Orang tersebut tak lain adalah Kevin, sang pembantai buaya di film pertama. Dari resepsionis, dia tahu kalau Lisa sempat tanya lokasi menyewa perahu. Jadi tanpa bawa waktu, Kevin menyusulnya dengan speedboat standing bergambar hiu. Balik ke sungai tersebut jelas membawa kenangan tersendiri bagi Kevin. Tapi persetan sama ingatannya karena film itu udah dibahas. Jadi kita langsung lihat saat Kevin temukan patahan badan kapal. Berdasarkan bekas patahan, Kevin berasumsi itu adalah ulah buaya besar lain. Karena itu dia coba periksa sekitar hingga menemukan sisa bangkai kapal yang dipenuhi bercak darah. Kevin makin yakin dengan asumsinya, karena itu dia pergi menemui seseorang. Siapakah itu? Panji kah? Kita akan tahu sebentar lagi. Sekarang kita cek Lisa yang ternyata berhasil selamat. Dengan kondisi kelaparan, dia menyusuri rawa mencari makanan. Dan dia pun menemukan pohon pisang di sana. Gak jauh dari Lisa berada, seekor ular sanca mengarah padanya. Tapi saat si ular mendekat, loh kok hilang si betina? Selamatlah Lisa. Waktunya ketemu orang yang dicari Kevin. Rupanya itu adalah sang pendekar bernama Joe dari film pertama. Lihat topi pemberiannya dulu, dia tahu telah kedatangan Kevin. Akibat serangan buaya, sebelah tangan Joe kini lumpuh. Masuk ke rumah, Kevin langsung utarakan apa yang dia temukan di sungai tadi, menjelaskan kalau telah muncul buaya raksasa lain. Awalnya Joe gak percaya karena tidak mungkin ada buaya lagi sebesar itu. Tapi Kevin yakinkan berdasarkan dampak kerusakan kapal yang dia lihat. Untuk itu dia mengajak Joe untuk pergi memburunya sekaligus mencari Lisa yang Kevin yakini masih hidup. Lisa memilih berkemah di tepi sungai sedangkan Kevin dan Joe berada di sisi lain. Kevin bilang dia yakin si buaya tahu kedatangan mereka yang dulu telah menghabisi induknya. Singkat cerita, pagi itu Lisa sebenarnya melihat Kevin melintas. Namun karena suara mesin yang bising mereka tidak menyadarinya. Di saat itulah Lisa lihat si buaya mengejar Kevin dan Joe. Subur kali buaya ini. Seakan berniat balas dendam, si buaya terus mengejar. Joe sendiri minta kapal dihentikan karena bisa merasakan kehadiran buaya. Tanpa peringatan, kapal diseruduk hingga menjatuhkan mereka ke sungai. Buru-buru Kevin segera naik ke kapal dan di saat hendak menolong Joe, sesuatu terjadi. Giù! Dammi la mano. Toccherà a te ammazzarlo, figliolo. Layaknya adegan di film Titanic, Kevin harus merelakan Joe tenggelam. Kali ini, Joe beneran harus menerima ajalnya.
tengah lamunan Lisa, sesuatu mendekatinya, dan Lisa pun Lisa! rupanya buaya darat. Dan ternyata di tahun segitu perempuan tetap gak jauh beda. Dia ngomel dan marah-marah ke Kevin karena saat dipanggil tidak merespon. Kevin yang gak tahu salah apa hanya bisa pasrah dimaki-maki si betina. Mereka lanjutkan mendayung kapal yang rusak untuk mencari tempat berlindung. Tanpa mereka sadari, si nyamuk sedang sembunyi di sekitar. Begitu Kevin mereka berlalu, nyamuk pergi berlawanan arah. Sedangkan Lisa tiba-tiba membuka bajunya dan meminta Kevin berjaga. Tanpa ragu dia nyebur ke sungai. Quel coccodrillo non si ammazza con un fucile. Ci sei? Lisa! Lisa! Qua sotto non c'è. La visibilità è scarsa, ma... Dai. Ternyata dia mau cari alat pendeteksi radiasinya yang jatuh di sekitar sana. Nyali badak perempuan ini. Penyamuk, mereka datang untuk menjemput trio manusia rawa. Namun yang mereka temukan hanya gubuk runtuh. Merasa ada yang gak beres, mereka balik untuk meminta bantuan. Nyamuk temui Baxter yang lagi membahas resortnya dengan para pengembang. Baxter yang kira kalau itu adalah ulah Lisa pun mengirim seorang bang jago andalannya buat menghabisi Lisa. Padahal Kevin dan Lisa lagi berlindung di rumah almarhum Joe. Sambil minum mereka membuat kesepakatan. Joe akan membantu Lisa menemukan tong tersisa, tapi dia harus bunuh buayanya dulu. Setelah sepakat, film ini rupanya tidak sekedar buaya sungai tapi juga buaya darat. Jadi kita skip. Paginya, nyamuk membawa tambahan orang beserta bang jago untuk mencari Lisa. Sebelum itu mereka balik untuk memeriksa gubuk dulu. Di sisi lain, Kevin dan Lisa yang berbaju kurang bahan sedang membuat dinamit. Kemudian bang jago dan lainnya sampai di gubuk. Mereka dekati untuk memeriksa dan inilah yang mereka temukan. Suara tembakan terdengar oleh Kevin dan Lisa. Tanpa buang waktu mereka segera melaju menuju asal tembakan. Namun sampai di sana mereka hanya temukan jasad para korban keganasan buaya. Tahu si buaya masih di sekitar, Kevin lanjutkan perburuan. Dan akhirnya mereka temukan si buaya segede gubuk yang lagi mengincar turis. Satu keluarga sedang asik menikmati water sport. Saat Kevin dan Lisa lambaikan tangan pertanda bahaya, mereka malah pikir lagi disapa. Sehingga mereka harus alami hal ini. Setelah selamatkan sang bocah, Kevin bersiap menantang maut. Lihat buaya mengincar orang tua si bocah, tanpa ragu Kevin tabrakkan kapal ke badan buaya. Koplaknya, bukannya kabur, para turis malah nobar aksi Kevin versus buaya. Padahal si buaya lagi mengamuk dengan terus menyerang Kevin serta Lisa dan mengejar kemanapun mereka pergi. Untuk itu Kevin pastikan keselamatan Lisa, baru setelahnya dia bersiap beradu mekanik sama buaya. Dengan lihainya Kevin menunggangi si buaya layaknya Joe di film pertama. Kevin dibawa menyelam ke dalam sungai, kemudian bak permainan rodeo, Kevin diguncang-guncang agar lepas dari badannya. Kevin bertahan sekuat tenaga seraya meminta Lisa lemparkan dinamit padanya. Begitu dinamit didapat, si buaya pun harus berakhir menjadi buaya panggang. Pada akhirnya, buaya sungai tidak akan pernah bisa mengalahkan buaya darat. Selain itu, akibat ledakan, tong-tong berisi zat kimia yang disembunyikan di dasar sungai juga ikut mencuat. Dengan demikian, happy ending lah film Buaya Laknat ini. Tamat. Gokil kali film buaya ini. Uniknya dari film ini, syuting film kedua dan pertama itu sebenarnya di waktu yang bersamaan demi menghemat budget. Kalau diperhatiin, buayanya juga sama itu. Mana ada adegan pakai mainan pula yang aksi rodeo di sungai itu. Tapi itulah kreatifnya film zaman lawas. Keterbatasan teknologi memaksa manusia lebih imajinatif. Beda sama sekarang, semua serba canggih dan terbentuklah generasi strawberry. Gak apa-apa lah, namanya juga napas zaman. Sekian film buaya kali ini, sampai jumpa di video yang bukan buaya lainnya. Bye.